Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Gunung-gunung dirantai dengan cara bergelombang, pohon-pohon tumbuh subur. Sui Ying muncul di dunia pada level ini. Dia berdiri di puncak gunung dan mengamati dunia. Ini adalah dunia tingkat keempat di Star Pagoda. Sui Ying pernah gagal melewati level ini ketika dia berada di ranah asal kelahiran. Aku di sini. Tatapan Sui Ying mendarat di kejauhan. Cici gelombang, jauh di dalam pegunungan, banyak helai cahaya darah bergegas keluar sebelum berkumpul di titik yang jauh. Akhirnya, untaian cahaya berubah menjadi makhluk hidup dari beberapa ras lain yang mengenakan baju besi darah. Kulitnya gelap, dan rasanya seperti terbuat dari logam hitam. Dia juga memiliki rambut hitam yang diikat menjadi ratusan kuncir kecil. Makhluk hidup dengan lapis baja darah itu sedikit memiringkan kepalanya. Mata abu-abu miliknya sedang mengamati Sui Ying. Sudahkah kamu menjadi lebih kuat? Apakah kamu akhirnya datang untuk menantangku lagi? Petik 2. Dia memancarkan aura yang menyebabkan hukum dunia sedikit berubah. Sepertinya dia dilahirkan untuk menghancurkan segalanya. Bisakah aku bertanya dari mana kamu berasal? Sui Ying bertanya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu. Makhluk berlumuran darah itu tertawa-tawa, lebih baik kamu mati sekarang. Hong! Dia tiba-tiba mengeluarkan riak menakutkan. Riak-riak ini menyapu ke segala arah. Setiap riak berisi aura yang tidak menyenangkan, dan setiap lokasi yang disapu oleh riak, meskipun mereka tampaknya tidak terpengaruh oleh kerusakan, bunga dan rumput di gunung telah layu, dan daun-daun di pohon dengan cepat berubah menjadi kuning sebelum jatuh. Dunia pada tingkat ini dengan cepat berubah menjadi lingkungan yang sunyi dan keras. Saat riak menyapu ke arah Sui Ying, itu berhenti bergerak hanya sekitar 500 km jauhnya. Domain hukum Sui Ying menjadi lebih kuat sekarang. Menarik. Segalanya menjadi lebih menarik. Makhluk yang berlumuran darah itu tahu bahwa rencana awalnya tidak efektif, dan memutuskan untuk menyerah. Dia memutuskan untuk hanya terlibat dalam pertempuran langsung dengan Sui Ying. Dia segera menghilang. Sui Ying dengan tenang berdiri di mana dia berada di puncak gunung. Namun demikian, wilayah 500 km di sekitarnya telah jatuh ke dalam kegelapan sunyi. Sui Ying kemudian berbalik ke arah tempat sosok muncul. Itu adalah sosok makhluk hidup berlapis baja itu, dia telah berteleportasi. Saat ini, makhluk itu masih bisa bergerak dalam domain hukum Sui Ying, tetapi dengan kecepatan jauh lebih lambat dari sebelumnya. Di bawah penindasan domain hukum, pihak lain hampir tidak bisa menampilkan 10% dari kekuatannya. Mati, Sui Ying berpikir. Dunia yang gelap dengan diameter 5000 km turun dari ketiadaan. Itu berubah dari ilusi menjadi kenyataan dan dengan cepat menyerap energi dunia di sekitarnya. Makhluk lapis baja darah itu memandangi dunia gelap yang turun. Dunia yang gelap gulita ini sunyi sepi, namun makhluk yang berlumuran darah itu bisa merasakan bahwa di balik dunia yang hening ini adalah kehancuran yang mengerikan. Ini menyebabkan ekspresinya berubah. Dia awalnya berpikir bahwa bocah ini baru saja melangkah ke dunia persatuan, dan tidak akan sulit untuk mengalahkannya. Tapi ternyata, dia jauh dari sasaran. Saat sebelumnya aku melihatnya, dia masih di dunia asal kelahiran. Sudah berapa lama sejak dia menerobos? Dan sekarang, dia sudah bisa membunuhku dengan mudah? Seorang tetua dari kuil Void surga yang hebat seharusnya tidak bisa mengolah secepat itu, kan? Makhluk berarmor darah itu memiliki sedikit keengganan saat dia bergegas menuju Sui Ying dengan usaha keras. Namun demikian, dia bepergian sangat lambat pada saat ini. Dunia gelap melilit makhluk berlumuran darah ini. Segera mulai menyusut. Pada saat ia menyusut dengan diameter 100 meter, itu seperti gelembung besar dengan makhluk berlumuran darah yang terperangkap di pusatnya mencoba untuk terbang. Ledakan gelembung gelap menyebabkan seluruh energi kehancuran dunia mendarat di makhluk berlumuran darah. Makhluk lapis baja darah hanya bisa menatap Sui Ying sebelum runtuh dan menghilang. Selama ledakan itu, makhluk itu kembali ke bentuk aslinya dari untaian darah yang mengalir kembali ke pegunungan. Saatnya pergi ke tingkat kelima. Sui Ying tidak merasa membingungkan. Setelah semua, dari pengalaman Dark World Master, gaya pertama, gelembung gelap cukup untuk Sui Ying bahkan untuk melewati Star Pagoda tingkat kelima.
secara alami, itu cukup sederhana untuk melewati level keempat. Melewati level kelima Star Pagoda berarti banyak hal. Melewatinya menunjukkan bahwa Sue Ying akan mencapai batas ahli Rana Primal Chaos. Itu menyatakan bahwa dia tidak akan ada bandingannya di antara mereka yang ada di dunia persatuan. Seperti untuk melewati level ke-6 dan ke-7, itu telah terjadi dalam sejarah, dan di era saat ini, tidak ada satupun di dunia persatuan yang bisa melewati tingkat ke-7. Dan mereka yang berhasil melewati tingkat ke-6 dapat dihitung dengan satu jari. Untuk bertemu satu keberadaan seperti itu bahkan lebih sulit daripada bertemu dengan Dewa Kosmos. Di kuil surga Void besar, siapapun yang melewati level ini adalah tetua aula dalam. Melewati level ini akan memungkinkan aku untuk menemukan rahasia tersembunyi di dalamnya. Sue Ying muncul di hutan belantara yang sunyi. Hutan belantara ini berisi banyak ular guntur yang menghantam permukaan dengan suara pilih pala. Guntur itu berkumpul di daerah yang jauh, dan itu jauh lebih damai di mana Sue Ying berada. Apa rahasia yang bahkan guruku Guki tidak mau memberitahuku? Sue Ying merasa tertekan. Segera. Aku akan bisa mengungkap kebenaran setelah aku mengalahkan lawanku di level ini. Sue Ying menantikannya. Gelombang. Di kejauhan, di dalam wilayah yang berisi guntur yang tak terhitung jumlahnya, banyak sinar darah mulai melonjak dari tanah dan mulai mengembun menjadi seorang ahli lapis baja tunggal. Dia memiliki 4 lengan dan kulit putih keperakan. Dia tinggi dan besar, dan dia memandang Sue Ying dengan ekspresi dingin. Satu saja, Sue Ying melihat adegan ini dengan sedikit terkejut. Menurut pengalaman sebelumnya, tingkat pertama Star Pagoda berisi makhluk hidup beruban, dan tingkat kedua termasuk 10. Tingkat ketiga memiliki 100 dari mereka. Dan karena tingkat keempat hanya memiliki satu musuh lapis baja darah, haruskah hanya ada satu musuh lapis baja darah di tingkat kelima juga? Namun demikian, musuh di kedua level tersebut tampak berbeda. Wilayah persatuan, bunuh. Pakar 4 tangan putih lapis baja berlapis perak ini terlalu malas untuk berbicara. Dia telah bertindak dengan berani. Xiu. Dia langsung berteleportasi ke wilayah 500 km di sekitar Sue Ying, dan pada saat yang sama, dia terpaksa mengungkapkan diri karena domain hukum Sue Ying. Dalam domain hukum kelam yang sunyi, ekspresi ahli 4 tangan ini tidak berubah. Dia tetap terbang dengan kecepatan tinggi. Dan kecepatan terbangnya sangat cepat sehingga dia bisa bergegas ke tempat Sue Ying dalam sekejap mata meskipun ditekan oleh domain hukum. Xiu. Sue Ying merasa hampir kaget dengan ini. Dia buru-buru pindah. Kecepatan terbang Sue Ying tidak secepat pihak lain meskipun pihak lain ditekan oleh domain hukumnya. Dia hanya bisa berteleportasi dan menghindari serangan itu. Seperti untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat, keterampilan tempur jarak dekatnya saat ini jauh lebih lemah daripada dunia gelap. Bukan hanya sistem Voidwalker atau Dao of Slugter dan Dao of Ripple, mereka belum berada di ranah persatuan. Dia pasti akan kalah dengan cepat jika dia terlibat pertempuran jarak dekat. Sila gelombang pada saat ketika ahli 4 lengan berlumuran darah bergegas ke sisi Sue Ying, keempat tangannya dengan cepat melesat keluar dan merobek ruang. Gambar ilusi sisa Sue Ying telah hancur olehnya. Adapun tubuh aslinya, Sue Ying saat ini sedang berteleportasi melalui Mirage World. Selain itu, ia juga menampilkan gaya pertama, gelembung gelap. Hua! Gelembung gelap turun. Dunia gelap datang dari ilusi. Selain itu telah berubah menjadi kenyataan sebelum menyusut dengan cepat. Energi dunia dengan cepat memfokuskan ke dalamnya. Meskipun ahli 4 lengan berlengan darah mengejar Sue Ying, gelembung gelap ini mengikuti dari belakang pihak lain. Lebih jauh lagi, itu meledak setelah menyusut dengan cepat, peng. Energi destruktif dengan cepat melepaskan musuh di dalam gelembung. Ahli 4 lengan berlengan darah itu tertegun sesaat ketika luka-luka terbentuk di tubuhnya akibat ledakan ini. Tetapi di bawah revolusi cahaya darah, luka-lukanya berangsur pulih. Kamu bisa melukaiku? Pakar berlengan darah itu meraung marah. Dia dengan cepat berteleportasi ke wilayah 500 km di sekitar Sue Ying. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Sekarang, dia bisa berteleportasi ke tempat Sue Ying meskipun terhalang oleh domain hukum Sue Ying. Berbicara tentang teleportasi, sistem Voidwalker Sue Ying belum menerobos.
jadi dia jauh lebih lemah dalam aspek ini dibandingkan dengan lawannya. Aku hanya melukainya. Sui Ying sangat terkejut. Dia jelas dari kekuatan gaya pertama, gelembung-gelembung ini. Jika itu masalahnya, saatnya bagiku untuk menggunakan gerakan itu lagi. Mata Sui Ying menjadi dingin. Dia akhirnya bisa menampilkan gerakan penuh dari seni absolut ini setelah berhasil mengolahnya. Hong 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 hong. Dunia gelap turun dari ilusi, dan kemudian dunia gelap yang lebih besar menyelimuti lapisan dunia sebelumnya. Dunia gelap ketiga dan kemudian dunia keempat. Ada total 6 dunia gelap dengan satu membungkus yang lain. Mereka berubah menjadi kenyataan sebelum dengan panik menyerap energi dunia. Pada saat yang sama, mereka dengan cepat berubah kecil. Akhirnya, keenam gelembung dari kecil ke besar mengelilingi musuh. Papa. 6 gelembung gelap meledak satu demi satu. Dengan kekuatan jiwa Sui Ying saat ini, ia dapat paling banyak membangun 6 dunia gelap sambil mengendalikan mereka. Lagi dan itu akan melampaui batasnya sendiri. 6 gelembung gelap meledak satu demi satu, memberikan kekuatannya satu demi satu pada musuh lapis baja darah dari pagoda bintang tingkat 5 ini. Gelombang pakar berlengan darah mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Setelah 6 gelembung gelap meledak, 4 lengannya hanya tersisa 2, dan ada banyak luka brutal di tubuhnya. Setengah kepalanya hilang saat dia menatap Sui Ying yang jauh. Matanya dipenuhi dengan kemarahan, meskipun hatinya dipenuhi dengan suram karena dia tahu dia akan mati di tangan pemuda berjubah putih ini. Sui Ying bepergian melalui kekosongan di Mirage. Dia melakukan yang terbaik untuk menjaga jarak dari pihak lain. Lagi. Sui Ying terkejut melihat betapa kuatnya tubuh pihak lain. Namun demikian, dia mulai membangun dunia gelap sekali lagi. 6 dunia gelap turun dan membungkus musuh. Dunia menyusut dengan cepat, dan 6 gelembung gelap meledak setelah itu. Itu mungkin tampak menyenangkan, tetapi dalam kenyataannya, itu mengandung kekuatan yang menakutkan. Dunia gelap, seni absolut ini memang kuat. Musuh tidak bisa mendekati aku sebelum mati. Sui Ying menghela nafas dalam, tapi cacatnya juga jelas. Saat musuh mendekati aku, banyak hal akan menjadi masalah. Baik gaya pertama, gelembung gelap, dan gaya kedua, Sky Punishment Edge, keduanya berspesialisasi dalam pertempuran jarak jauh. Petik 1. Guru dunia gelap itu kemungkinan besar mati karena kelemahannya dalam pertempuran jarak dekat. Sui Ying membuat tebakannya. Master dunia gelap pasti ingin menutupi kelemahannya ini. Dia mencoba untuk membuat tubuhnya lebih kuat sehingga kecakapan tempurnya yang dekat akan lebih hebat. Tetapi pada akhirnya, jika dia tidak berspesialisasi dalam aspek kultivasi tertentu, dia tidak akan bahkan jika dia berkultivasi untuk waktu yang lama di dalamnya. Menjadi penggarap kuno, guru dunia gelap memiliki bakat yang menggetarkan surga di dunia ilusi. Namun dia tidak berspesialisasi dalam aspek lain. Bahkan jika dia ingin mencapai kesuksesan besar di sistem lain, itu tidak akan mudah baginya. Aku sudah melakukan yang terbaik untuk berkultivasi di Dao of Slaughter dan Dao of Ripple. Aku juga tidak kekurangan upaya dalam mengembangkan sistem Voidwalker juga, pikir Sui Ying. Meskipun bakatnya di Dao dari Slaughter dan Dao dari Ripple lebih lemah dari bakatnya di Dao of Mirage, keduanya belum mencapai ranah persatuan, dan dia belum memahami pedang keempat apokaliptik, itu baik-baik saja. Dia telah merasakan pedang kedua apokaliptik di ranah penguasa masih. Aku harus fokus pada peningkatan keterampilan tempur jarak dekat aku. Sistem Voidwalker dapat memperkuat aku secara fisik dan meningkatkan keterampilan bertahan hidup aku juga. Aku kemudian akan menutupi kelemahan terbesar dari dunia gelap. Sui Ying berpikir, pada saat itu, aku akan memiliki banyak teknik berbeda yang akan membuat aku jauh lebih kuat dari sekarang. Petik 1. Meskipun dia memikirkan ini, Sui Ying masih terus mengeluarkan 6 dunia gelap, membuat marah musuh lapis baja darah. Meskipun begitu, musuh hanya bisa tetap cemberut karena dia tidak bisa menyentuh Sui Ying sama sekali. Sui Ying sedang menyerangnya dari jauh. Cedera pada makhluk berlumuran darah semakin berat dan semakin berat. Ketika 60 dunia gelap berturut-turut dibangun dan meledak pada musuh, Sui Ying akhirnya bisa memusnahkannya. Cahaya darah sisa segera menyatu kembali ke tanah. Aku akhirnya menang. Sui Ying menghela nafas. Musuh tidak bisa menghubunginya sama sekali.
Dia telah menghambur-hamburkan musuh sampai mati menggunakan gelembung gelapnya. Musuh memiliki tubuh fisik yang kuat dan kecepatan mengerikan yang pasti akan memberi Sue Ying tekanan besar jika dia terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengannya. Di tingkat kelima Star Pagoda, di wilayah jauh guntur, tiba-tiba sosok muncul. Dia tak lain adalah nenek moyang Tian Yu yang bungkuk. Forefather, Sue Ying masih mengingat kembali pertempuran sebelumnya ketika dia melihat Forefather Tian Yu muncul dari jauh. Dia segera pergi untuk menyambutnya dengan hormat. Dongbo Sue Ying, nenek moyang Tian Yu mengangguk, menonton adegan bagaimana Sue Ying bereaksi terhadap pembunuhan itu. Dia sudah lama mengerti bahwa bocah ini pasti bisa melewati tingkat kelima Star Pagoda. Sudah lama beredar di dalam bagian dalam kuil surga Void besar, bahwa mereka yang melewati Star Pagoda tingkat kelima akan dapat mengetahui rahasia besar. Ayah nenek Tian Yu tertawa. Ya, Sue Ying menjawab, setiap kali aku dengan tetua aula dalam lainnya, mereka kadang-kadang menyebutkan tentang masalah ini, namun mereka akan berhenti membicarakannya segera karena kehadiran aku. Ini aturannya, tidak hanya di kuil surga Void besar, Pulau Primogenitor, atau wilayah suci cahaya giok, asalkan berada di dalam 7 bintang dunia suci lautan atau di dunia suci Unicorn Timur, di semua 6 lapangan suci yang agung, setiap ahli harus melewati Star Pagoda tingkat kelima untuk mengetahui rahasia ini. Kata nenek moyang Tian Yu. Sue Ying mengangguk. Tapi sebelum menyebutkan masalah ini kepadamu, aku masih harus berbicara tentang dunia suci kuno yang primitif terlebih dahulu. Mata nenek moyang Tian Yu samar-samar terlihat. Dia mulai menjelaskan dengan lambat, beberapa waktu yang lalu, pada waktu itu ketika dunia suci kuno masih satu kesatuan, hukum tentang dunia suci kuno yang primitif jauh lebih kuat daripada yang ada di dunia suci manapun saat ini. Itu memiliki penindasan yang lebih kuat pada kekuatan tempur semua orang. Namun demikian, makhluk yang tak terhitung jumlahnya mereproduksi dan membudidayakan. Petik 2. Sue Ying menghela nafas. Hukum dan penindasan yang lebih kuat dari 5 dunia sakral yang besar saat ini? Dunia suci kuno yang primitif melahirkan banyak ahli, dan banyak akhirnya telah mencapai dunia final. Biasanya, Dewa Kosmos bertarung satu sama lain akan mempengaruhi wilayah lebih dari 50 juta kilometer, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan ukuran dunia suci kuno yang primitif. Nenek moyang Tian Yu berkata, saat itu, kelompok kosmos dewa sama sekali tidak peduli dengan ini. Tetapi seiring berjalannya waktu seiring semakin banyak keberadaan ranah final yang muncul, yang saat ini menjadi lebih kuat juga, dan wilayah yang terkena dampak pertempuran mereka menjadi lebih besar. Petik 2. Sue Ying diam-diam mendengarkan. Dia tahu bahwa ada yang kuat dan lemah bahkan di antara keberadaan alam akhir. Yang lebih lemah termasuk yang seperti Ancestor Bone yang praktis meredam lantai. Dan yang berlevel menengah termasuk nenek moyang Tian Yu, Swordmaster dan Void Primogenitor. Tuan Kota Luo juga kira-kira pada tingkat ini. Yang berlevel tinggi termasuk Master Suci yang tak tertandingi, Bunda Leluhur serta Leluhur-Leluhur. Pertempuran terakhir itu terlalu kuat sehingga bahkan hukum-hukum dunia suci kuno yang primitif tidak bisa menekannya. Peng, akibatnya, dunia suci kuno yang primitif hancur. Nenek moyang Tian Yu menggelengkan kepalanya, itu adalah bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Waktu itu, keberadaan ranah terakhir yang berpartisipasi dalam pertempuran tidak tahu bahwa pertempuran mereka akan menyebabkan dunia suci kuno yang primitif pecah. Jadi, mereka sama sekali tidak siap untuk itu. Petik 2. Ini akhirnya menyebabkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mati akibat kehancuran. Hanya mereka yang kuat yang bisa bertahan. Petik 2. Saat itu, aku masih di ranah Primal Chaos. Aku hanya punya waktu untuk menyelamatkan beberapa makhluk di sekitar aku. Bagi makhluk yang tak terhitung jumlahnya di dunia suci kuno yang primitif, itu seperti setetes di lautan. Nenek moyang Tian Yu menghela nafas. Sue Ying tidak bisa menahan rasa dingin. Hampir semua makhluk hidup di dunia suci kuno yang primitif telah dimusnahkan? Itu jauh lebih banyak makhluk hidup daripada satu kosmos. Ini memang bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hancurnya dunia suci kuno yang primitif menyebabkan kekacauan primal batal berkembang ke segala arah. Bahkan sekarang, ini masih terus meluas. Nenek moyang Tian Yu berkata,
wilayah kehancuran primitif semakin besar setiap saat. Dongbo Sueying, apakah kamu bertanya-tanya apa hasil akhirnya jika kekacauan primal batal terus menjadi lebih besar dan lebih besar? Tanya Forefather Tian Yu. Sueying tertegun. Gelembung pada akhirnya akan muncul jika terus menjadi lebih besar. Sebuah kosmos, jika itu tumbuh semakin besar, juga akan memiliki masalah yang sama. Kami tidak tahu apa hasilnya karena kami belum melihatnya. Nenek moyang Tian Yu berkata, tapi kita bisa merasakan bahwa itu bukan sesuatu yang baik. Selanjutnya, setelah kehancuran dunia suci kuno yang primitif, sekelompok makhluk hidup yang unik telah muncul dari batas kekosongan primitif. Nenek moyang Tian Yu berkata, mereka ada demi kehancuran. Kami memanggil mereka, iblis penghancuran. Petik 2. Mereka ada demi kehancuran? Sueying merasa bingung, mereka hanya muncul setelah hancurnya dunia suci kuno yang primitif? Nenek moyang Tian Yu mengangguk, benar. Aura mereka benar-benar menggulingkan kita makhluk hidup biasa. Mereka tampaknya tidak memiliki keinginan lain selain untuk menghancurkan, membantai semuanya. Kami bahkan menduga bahwa setelah kehancuran dunia suci kuno yang primitif, hukum operasi secara alami membentuk makhluk hidup ini yang mungkin ada di sana untuk menghancurkan kita, atau untuk mengurangi tekanan pada hukum operasi. Bisa juga ada di sana untuk membiarkan kekacauan primal tanpa batas batal kembali ke ketiadaan. Petik 2. Ini semua dugaan. Bahkan jika kekacauan primal batal adalah untuk kembali ke ketiadaan dan bahwa dunia suci kuno primitif baru dapat dibentuk, ini tidak berhubungan dengan kita. Oleh karena itu, kita tidak bisa diadili sampai mati seperti ini. Nenek moyang Tian Yu berkata, di akhir kehampaan, ada juga beberapa kehidupan akhir yang melindungi tempat itu. Ada juga sejumlah besar keberadaan ranah kekacauan primal dan keberadaan ranah persatuan berjalan di depan demi membunuh ras iblis penghancuran ini. Petik 2. Musuh yang kamu temui di Star Pagoda adalah dari Destruction Devil Rache. Secara alami, kami telah menghaluskan mereka menjadi makhluk boneka. Nenek moyang Tian Yu menjelaskan, dari tingkat pertama hingga tingkat ke-9, mereka semua adalah ras iblis penghancuran. Bahkan mungkin ada ras penghancur iblis dengan kekuatan melebihi tingkat ke-9, dan juga sebanding dengan keberadaan Dewa Kosmos. Petik 2. Sueying terdiam. Sebenarnya ada keberadaan yang sebanding dengan Dewa Kosmos. Tidak heran bagian dari keberadaan akhir dunia harus ditempatkan di perbatasan. Jika mereka tidak bertahan dengan baik, maka 5 dunia suci besar dalam kehancuran primal bisa sepenuhnya dimusnahkan. Ini harganya. Harga perang di masa lalu. Nenek moyang Tian Yu mencibir, tapi sangat disayangkan bahwa guru suci dan ibu leluhur terlalu egois. Keduanya belum pernah ke batas kekosongan pertempuran sebelumnya. Mereka bahkan tidak mau mengirim bawahan mereka ke sana. Pada akhirnya, hanya 3 dunia suci besar lainnya yang secara aktif melawan iblis penghancuran. Sang guru suci, dia telah lupa. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.